البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Muqaddimah Tafsir yang mana matannya kemarin sudah kita baca. Matan itu kalau tanya orang apa sih matan itu? Matan itu inti daripada kitab tersebut. Syarah itu penjelasannya. Itu namanya matan. Matannya mana matannya? Berarti intinya mana gitu loh. Pembahasan intinya yang mana gitu loh. Itu matan namanya. Kalau syarah itu penjelasan namanya. Paham ya? Paham alhamdulillah. Matannya karya siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syarahnya siapa yang mensyarah? Isa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi. Perhatikan baik-baik halaman 43 bagian bawah itu mengenai apa sih? Bagian yang kemarin yang bagian yang barakallahu fikum pembahasan kita kemarin masalah apa sih? Masalah kalau antum dituntut menjelaskan ke orang, terkadang antum menjelaskannya tidak perlu mendefinisikan dengan definisi yang tepat. Cukup menyebutkan dengan contoh gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali kan kalau antum definisikan dengan definisi terkadang orang enggak paham gitu loh. Ya, orang enggak paham. Ada orang nanya ke antum, "Apa itu ba'ir?" "Ya akhi, mal ba'ir?" Wahai saudaraku, apa itu unta? Antum jelaskan, unta itu adalah hewan yang lehernya panjang, kemudian seperti ini seperti itu, panjang lebar. Mungkin bayangan orang yang lehernya panjang itu juga ada loh. Angsa juga panjang, lehernya juga panjang juga. Paham ya? Kemudian burung unta juga lehernya panjang juga. Tapi kalau antum tunjukkan, ini loh unta seperti ini loh unta itu. Seperti ini loh unta itu. Contoh aja, tunjukkan untanya ada gitu loh. Orang paham gitu loh. Paham ya seperti itu. Nah, kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi sahih. Hada huwal ghalib, benar katanya. Inilah kebanyakannya. Anna ta'rifa bil misal, bahwasanya mendefinisikan dengan contoh abyan wa adhar, lebih jelas, lebih gamblang minat ta'rif bil haddil mutabiq, daripada mendefinisikan dengan apa? Dengan definisi yang sesuai kata tersebut. Dengan definisi yang sesuai dengan apa? Kata atau kalimat tersebut. Paham belum? Dengan contoh lebih jelas. Contohnya kemarin itu masalah nahwu, antum tanya orang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi ahdi al-azmina ats-tsalatsa. Fi'il itu adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna dan sendirinya yang berkaitan dengan salah satu 3 waktu. Panjang atau enggak? Panjang. Tapi kalau nyebut fi'il itu apa? Fi'il itu contohnya qala. Dia telah berkata. Kata kerja. Orang berkata itu ada kerjaan atau perbuatan atau tidak? Perbuatan. Selesai gitu loh. Dengan contoh lebih jelas. Ism itu apa? Ism adalah kalimatun dalatul ma'nan bi nafsiha wala taqtarin biz zaman misalkan. Kepanjangan gitu loh. Ini kalau membutuhkan penjelasan singkat kasih ism itu contohnya zaidun, qalamun, jidarun, jabalun, kalbun. Contohnya gitu. Paham ya? Oh itu ism. Oh ya ism seperti itu. Selesai. Paham ya? Huruf itu apa ya? Huruf itu kalimatun dalatul ma'nan fi ghairiha. Suatu kata memiliki makna atas yang lainnya. Mungkin itu orang enggak paham, tapi kalau tunjukkan huruf itu apa sih? Huruf seperti min, ila, an, ala, fi. Paham atau tidak? Paham. Terkadang seperti itu dibutuhkan. Seperti anak-anak kecil ini. Seperti anak-anak kecil ini misalkan antum ditanya apa itu isim, antum jelaskan dengan definisi, bingung dia. Tapi kalau antum isim itu kata benda. Contohnya jabalun. Jabalun gunung-gunung benda bukan? Benda. Selesai. Tapi kalau sebutin definisi. Contohnya apa? Taruhlah Marwan lah, nanya antum Ibrahim. Apa sih isim itu? Isim adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya yang tanpa ada kaitan dengan waktu. Mungkin masih bingung, tapi kalau antum sebutkan isim itu contohnya jabalun, gunung. Oh, itu isim, iya. Selesai. Seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh yang lain. Famathalan sebagai contoh, law qala laka qailun mal ba'ir ini. Kalau ada orang berkata kepadamu, apa itu unta? Ayo coba. Antum tanya orang, Abdurrahman, apa itu unta? Jawabnya bagaimana? Kita lihat ini. Famathalan sebagai contoh, law qala laka qailun, kalau ada orang berkata kepadamu, mal ba'ir, apa itu unta? Fakulta, kemudian kamu katakan, unta itu adalah hayawanun kabirul jismi. Hewan yang badannya besar, tawilul unuq, lehernya tinggi, panjang.
Dusinam, memiliki punuk. Lahu dailun qasir, memiliki ekor pendek. Wa ma asbah dzalik min sifatih, dari sifat-sifat unta, panjang ini, kepanjangan ini. Definisi unta memang seperti ini. Unta itu ada hayawanun kabir, hewan besar. Besar apa? Jism, besar badannya. Tawilul unuq, lehernya panjang. Dusinam, memiliki punuk. Lahu dailun qasir, memiliki ekor yang pendek. Wa ma asbah dzalik min sifatih, dari sifat yang ada. Falan ya'rifah, dia enggak tahu nanti. Orang yang tahu kan, orang enggak pernah keluar kota, di gunung terus. Paham ya? Orang Badui misalkan, atau dia di dalam hutan terus, orang hutan. Paham ya? Baru keluar kota bingung, nanya, "Anan dengar katanya di kota ini, di kota sekitar sini ada onta. Onta itu apa sih?" Nanya dia, antum jelaskan, onta itu hewan yang besar, kemudian badannya besar, lehernya panjang, kemudian ekornya pendek, punya punuk. Orang bayangkan, wah. Caranya orang Badui tadi antum tarik, antum ajak, ini loh onta, ini loh penting onta. Oh, ini onta selama ini Anda dengar di hutan itu. Seperti itu. Orang akan paham itu loh. Faham maksudnya alhamdulillah. Caranya seperti itu alhamdulillah. Caranya kalau menjelaskan kepada orang, lihat orangnya gitu loh. Nah, orang baru atau orang lama perlu. Jangan sampai barakallahu fikum, orang yang baru keluar dari hutan menuju kota dijelaskan dengan penjelasan rinci seperti ini enggak paham itu, bingung. Hatta law ra'ahu rubbama yashuk fihi. Bayangkan nih, bahkan kalau seandainya dia lihat langsung pun, rubbama yashuk fihi, dia masih ragu. Bayangkan udah, dan ngelihat bendanya pun masih ragu, bayangkan ini. Mafhum Hasan? Mafhum? Ini orangnya ini ditunjukkan ontanya pun masih ragu nih. Ini onta atau bukan gitu loh. Allahu musta'an. La'allahu yakunu hunaka syai'un akhar yushabihu. Karena bisa jadi di sana ada sesuatu yang lain yang serupa dengan onta tadi itu. Lakin akan tapi idza qulta, nah, apabila kamu katakan, nah, misalul ba'ir hadza ittadah. Contohnya seperti onta seperti ini. Ittadah, akan nampak jelas itu loh. Onta itu seperti ini contohnya, akan nampak. Wal idah bil misal aktsar wuduhan, dan memperjelas, mempergamblang dengan contoh itu lebih apa? Lebih jelas. Mafhum insyaallah Bang Irsyad? Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Jadi menjelaskan dengan contoh itu terkadang apa? Lebih gamblang, lebih jelas. Wa li hadza dhahaba katsirun minal ulama minal fuqaha rahimahumullah ila ta'rif bil hukm. Oleh karena ini telah berpendapat kebanyakan, dhahaba itu bukan pergi di sini, berpendapat. Oleh karena ini kebanyakan dari fuqaha, kebanyakan daripada ahli fikih rahimahumullah, mereka berpendapat ila ta'rifi bil hukm, yaitu mendefinisikan dengan hukum. Mendefinisikan dengan apa? Dengan hukum. Contohnya biar antum tambah jelas. Sudah antum lewati dalam ilmu usul, min ilmu usul. Perhatikan baik-baik. Yang ngantuk ditahan 2 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Wa in kana 'indal manatiqah yarawnahu 'aiban. Menurut ahli mantiq, siapa itu ahli mantiq itu? Ahli mantiq itu adalah ahlul kalam, ahli filsafat. Famasalan yaqulun, mereka mengatakan al-wajib sekarang. Apa itu definisi wajib? Huwa ma usiba fa'iluhu wastahaqqal 'uqubah tarikuhu masalan. Ini. Kalau antum ditanya wajib itu apa definisinya? Ada 2 definisi. Definisi secara kalimat wajib itu sendiri dan definisi secara hukum. Nah, nanti kita coba antum lebih jelas mana coba. Antum lihat baik-baik ini. Sebagai contoh, mereka mengatakan wajib itu adalah ma usiba fa'iluhu wastahaqqal 'uqubah tarikuhu masalan. Ini contohnya. Wajib itu adalah pelakunya dapat pahala dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Paham enggak dengan hukum itu? Dengan hukum itu sudah paham itu loh. Ini bukan definisi, ini hukum. Hukumnya apa wajib itu? Hukumnya itu kalau yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Dengan definisi hukum itu orang paham. Coba kita lihat definisi yang bukan hukum, definisi yang makna wajib itu sendiri. Lakin law qala, tapi kalau dia mengatakan al-wajib huwa ma amara bihi syara' 'ala sabilil ilzam. Wah, ini perhatikan ini. Wajib itu adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Orang paham juga, cuma lebih paham dengan hukum itu loh. Mahfuz insyaallah Bang Irsyad. Mahfuz insyaallah ya, lebih paham dengan hukum tadi itu. Apa sih wajib? Wajib itu kalau mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Tapi kalau dengan definisi ini, wajib itu adalah ma amara bi syari' ala wajhil ilzam, yaitu suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk apa? Harus dikerjakan, itu wajib namanya. Mohon insyaallah. Ayo, 6.
Faqad yushkil 'ala al-insan aktsar. Mungkin kalau seperti ini dengan pengertian yang kedua ini ada muskilah banyak menurut apa? Sebagian manusia. Maksudnya kebanyakan manusia ada iskal. Walhasil kesimpulannya, anna salaf fassaru, kesimpulannya bahwasanya para salaf mereka menafsirkan alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Yaitu orang-orang yang telah kami berikan kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami, maksudnya berikan kitab itu ya. Di antara mereka ada yang zalim li nafsihi, mendzalim dirinya. Bi anna dzalima li nafsihi huwa alladhi yu'akhir shalah an waqtiha. Ada yang memaknakan mendolimi dirinya maksudnya adalah orang yang menunda salatnya di luar waktunya. Paham ya? Menunda salatnya dari waktunya, dari tunda-tunda. Wa annal muqtasid, sedangkan muqtasid huwa alladhi yusalliha fil waqt. Muqtasid itu yang salat tepat pada waktunya. Wa annas sabiq bil khairat, nah barakallahu fikum, huwa alladhi yusalliha fi awal waqti, yaitu orang yang salat di awal waktu. Bedakan? Zalim orang yang salat di akhir waktu, menunda. Muqtasid orang yang salat tepat pada waktunya. Nah ya, di waktunya, di tengah-tengah waktunya. As-sabiq bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan apa? Huwa alladzi yusalliha fi awal waqt, yaitu orang yang salat di awal waktu. Aw bi ibaratin asah ala waqtiha. Atau nah barakallahu fikum dengan ungkapan yang lain yaitu apa? Orang as-sabiq itu adalah orang yang salat tepat pada waktunya. Kalau di pertengahan waktu tadi apa? Muqtasid. Di akhir waktu zalim. Mafhum ihsan? Mafhum soal ini ya? Ayo, perhatikan baik-baik. Upayakan yang barakallahu fikum untuk ditahan 2 rakaat dulu. Nah, barakallahu tahan 2 rakaat ya. Jangan diloskan. Kita lihat di sini. Karena penting ini ya. Nah, mengenai zalim, muqtasid sama sabiq. Zalim itu yang salat di akhir waktu. Muqtasid itu yang salat di pertengahan waktu. As-sabiq orang yang salat di awal waktu. Seperti itu. Tepat pada waktunya maksudnya. Wa dzalika min ajli an yashmal alladhi yusalliha fi awal waqti fima yusan taqdimuhu wa fi akhiri fima yusan ta'khiruhu. Yang demikian itu dalam rangka apa? Agar mencakup orang yang salat di awal waktu pada apa? Pada salat-salat yang memang disunnahkan untuk mendahulukannya. Paham ya? Seperti apa contohnya? Salat apa? Maghrib. Salat maghrib itu lebih afdal didahulukan daripada diakhirkan karena menyerupai orang-orang apa? Syiah. Syiah Rafidhah itu kalau maghrib nunggu terbitnya apa? Bintang gitu loh. Kalau kita kan terbenam matahari langsung. Azan, salat sunat, pemandangan qomat, salat itu loh. Jangan nunda-nunda kalau salat maghrib. Kemudian lihat lagi, wa fima yusan ta'khiru, ada juga salat yang apa? Salat di akhirnya, di akhir waktu. Kenapa? Karena disunnahkan untuk mengakhirkan salat Isya contohnya. Salat zuhur kalau panas banget ditunda sampai dingin, seperti itu. Walihada ja'a hadits Ibnu Mas'ud as-salatu ala waqtiha. Oleh karena ini datang hadis Ibnu Mas'ud as-salat ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Li'anna hunaka ba'du salawat yusan ta'khiruha kal isya. Dikarenakan di sana ada sebagian salat yang disunnahkan, dianjurkan untuk mengakhirkannya itu seperti Isya. Paham ya? Salat Isya dikenal juga dengan salat apa? Salat apa namanya? Istilah lain salat Isya apa? Apa istilah lain salat Isya? Abdul Aziz. Istilah lain salat Isya apa Isa? Istilah lain salat Isya apa Abdullah? Apa? Atamah. Salat atamah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, salat atamah. Istilah lain salat subuh apa? Fajar. Sudah, istilah lain apa? Istilah lain lagi? Apa? Apa? Wallah alam la bas. Antum Abdurrahman. Apa? Salat subuh, salat fajar apa tadi antum? Orang dengar apa enggak? Apa? Sampaikan. Apa? Himar apa? Yang jelas. Bardain. Itu kalau bardain dua-duanya. Oh ya, yang satu aja yang sering disebutkan. Apa antum? Antum? Ghadat. Paham ya? Bukan ghadatun. Nah, seperti itu. Nah, itu istilah-istilah saja. Berikutnya, wa idza qila al-muqtasid, apabila ada yang mengatakan muqtasid itu huwallazi yu'addi zakah wa al-wajibah, itu orang yang menunaikan zakat yang wajib,
Wasabiq, sedangkan sabiqul khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah huwallazi yu'addi zakat ma'as shadaqatil mustahabbah, yaitu orang yang menunaikan zakat plus bersamaan sedekah yang sunnah, gitu loh. Jadi double ya. Az-zalim nasih, orang yang mendolimi dirinya, huwallazi la yuzaki, orang yang enggak bayar zakat, walaysa bainal qaulain tanaqud, di antara dua pendapat ini enggak ada kontradiksi sama sekali. Kenapa? Li'anna kullu wahidin minhum dzakara naw'an, dikarenakan masing-masing di antara mereka menyebutkan jenisnya saja itu. Jenis orang mu'tazil itu seperti ini gitu. Yadkhulu fil ayah, masuk pada ayat tersebut. Ma'anal ayata 'am, bersamaan itu ayat itu umum. Min hadza, umum daripada penjelasan ini, haitsu tashmal kullama yantabiq alaihi dulmun nafsi was-sabqi wal iktisad. Lebih umum dari mana? Dari sisi mencakup setiap perkara yang terterapkan padanya perbuatan apa? Mendolimi dirinya, atau as-sabq, yaitu berlomba-lomba, atau iktisad, atau pertengahan. Kesimpulannya barakallahu fikum, perbedaan penafsiran tadi itu enggak masalah karena masuk dalam lingkupan apa? Khilaf tanawwu'. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.